Halo Mirsa, selamat pagi. Seorang ibu rumah tangga dianiaya suaminya karena menolak berhubungan intim jelang waktu subuh. Pelaku emosi duga istrinya berselingkuh. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kita mulai informasi pertama pemirsa, sejumlah kios di Jalan Kemandoran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di sebuah bengkel. Kebakaran besar meludeskan 4 kios di Jalan Kemandoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sempat terekam video amatir. Api dengan cepat menghanguskan kios lantaran banyak menyimpan bahan yang mudah terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios yang dijadikan bengkel. 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta 65 personil dikerahkan untuk bisa memadamkan dan melokalisir api agar tidak menyebar. Awal kronologinya dari bengkel, Pak, yang mengeluarkan percikan api. Ini yang terbakar apa, Pak? Yang terbakar kios. Berapa kios, Pak? 4 kios. Dugaan awal penyebabnya ini apa sih, Pak? Ini tadi, Pak, dari bengkel karena ada percikan. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Mirsa, diduga korsleting di bagian mesin sebuah mobil terbakar di depan SPBU usai mengisi bahan bakar. Besarnya kobaran api membuat warga takut untuk melintas. Mobil sedan ini terbakar di depan SPBU Kejora Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung pada malam hari. Sejumlah orang berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam ringan namun gagal lantaran api dengan cepat menyebar melahap seluruh bodi mobil. Kebakaran ini sempat membuat warga takut melintasi lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang datang berhasil dengan cepat memadamkan api. Saksi menyebut mobil terbakar usai mengisi BBM diduga mengalami korsleting mesin dan dengan cepat api membesar. Pukul 20.05 setelah melaksanakan pengisian dari pom bensin, setelah mau hendak pergi perjalanan keluar, tiba-tiba ada keluar api yang muncul dari tengah mobil. Kemudian sebenarnya pihak SPBU dan anggota kami langsung sudah melaksanakan pemadaman melalui alat APAR, tapi karena api semakin membesar sehingga anggota kami melaksanakan inisiatif untuk menghubungi damkar yang ada di Depati Amir. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kebakaran. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Wisata truk box pengolahan air milik PUPR terbakar di ruas tol Jor, Cipayung, Jakarta Timur. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik pada bagian mesin truk. Bakar di sekitaran Truk box pengolahan air milik PUPR terbakar di Tol Jor, kilometer 35 Cipayung, Jakarta Timur. Api menghanguskan badan truk, khususnya pada bagian depan. Peristiwa berawal saat sopir truk yang melaju dari arah Cengkareng menuju Bekasi, tiba-tiba melihat asap dari bagian box truk. Sopir truk langsung berhenti. Tak lama keluar percikan api hingga membakar badan truk. Tidak ada korban pada peristiwa ini. Diduga kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Ya, keluar asap. Bapak ngelihat asapnya dari kaca spion. dari kaca spion. Nah, setelah itu, Pak, Berhenti. Tahu udah banyak asap dari bawah. oh udah banyak. Ya. Itu asapnya di bawah mesin atau di bawah apa, Pak?
Di antara di depan ban belakang itu. Oh, tuh. Berarti dari bawah box itu ya, Pak? Ya, di tengah-tengah. Kebakaran ini mengakibatkan antrian panjang kendaraan dari arah TB Simatupang menuju Bekasi. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Kasusnya diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Mirsa, seorang pria bersenjata api merampok toko pegadaian di Jagakarsa, Jakarta Selatan hingga dikepung warga. Polisi melepas tembakan peringatan saat pelaku menyandera karyawan toko gadai tersebut. Petugas kepolisian dan warga mengepung seorang pria bersenjata yang merampok di toko gadai di Jalan Kafi 2, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas sempat melepaskan tembakan ke udara saat pelaku menyandera karyawan toko gadai tersebut. Sebelum beraksi, pelaku telah memantau toko gadai incarannya. Gitu, masuk dia, ya kirain klien gitu kan, klien biasa. Nah, nggak taunya kan yang si karyawan yang satu tuh lagi tutup rolling door, dia masuk, nah langsung disandra tuh pakai pistol. Oh, dia bawa senjata api, Bang? Kayaknya sih bawa senjata api. Dia sendiri atau? Sendiri sih, yang saya tahu mah gitu. Pelaku yang sempat mengeluarkan tembakan ke udara akhirnya tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku beserta barang bukti senjata api diamankan ke Polsek Jagakarsa. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan dan penyanderaan di toko gadai di Jagakarsa, Jakarta Selatan terjadi saat toko akan tutup. Pelaku beraksi seorang diri menggunakan airsoft gun, menggasak 33 juta rupiah. Aksi perampokan dan penyanderaan di toko gadai Jalan Kahfi 2 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan terjadi saat toko akan tutup. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura akan menggadaikan barang. Pelaku yang beraksi sendiri menodongkan airsoft gun pada 3 karyawan wanita. Pelaku kemudian menggasak uang senilai 33 juta rupiah dari brankas, laptop, CCTV, dan juga HP. Pelaku ditangkap setelah dilumpuhkan oleh petugas. Dia semuanya. Hari ini banyak juga yang sudah melihat video kejadian tersebut. Yang pertama UKH, usia 21 tahun. Korban menodongkan airsoft gun dan memerintahkan karyawan toko tersebut, salah satunya yaitu yang berinisial UKH untuk membuka brankas yang ada di situ. Kemudian UKH karena ketakutan, karena diancam, yaitu apabila tidak mengikuti perintahnya nanti akan ditembak gitu. Sehingga membuka brankas yang ada di Indogadai tersebut, uang sejumlah 33 juta ini diambil oleh pelaku atau tersangka. Pemirsa, seorang pria penjaga rumah ditemukan tewas bersimbah darah di kolam ikan di lantai 2 rumah majikannya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Didapati sejumlah luka, korban diduga telah tewas sejak 2 hari lalu. Polisi melakukan olah TKP di lokasi temuan jasad seorang pria penjaga rumah di salah satu rumah mewah di kawasan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Temuan jasad korban ini sempat mengejutkan warga. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan tergeletak bersimbah darah di dalam kolam ikan di lantai 2 rumah. Keluarga dan kerabat korban tak mampu menahan tangis saat mendatangi lokasi melihat langsung kondisi korban yang sudah tak bernyawa. Mas, orang berapa hari saya nggak ketemu. Oh gitu. Kalau korban siapanya Ibu? Ya itu saya anggap saudara sendiri. Dan dari kecil bareng-bareng di GOR, dia kerja di situ. Jadi saya juga. Namanya siapa korban? Solihin. Udah bekerja berapa lama di sini? Dulu di GOR, di sini saya nggak begitu terang, Mas. Dari olah TKP dan identifikasi jasad korban, petugas menemukan sejumlah luka di tubuh korban. Namun polisi mengaku belum bisa memastikan penyebab dari tewasnya korban. Korban diduga telah tewas sejak hari Senin lalu. Di TKP itu adalah kolam ikan yang ada relief batu alamnya. Kemungkinan ada luka, jadi ada darah, kemudian bercampur dengan air kolam itu. Lukanya ada luka di bagian mana? Karena kondisi
tubuhnya membengkak, lukanya tidak kelihatan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangannya, polisi masih kesulitan mencari bukti pendukung lain lantaran kamera CCTV di dalam rumah yang sudah tak berfungsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap penyebab kematian yang diduga akibat pembunuhan ini. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSCM Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa, aksi pencurian motor milik pengemudi ojek online yang terparkir di dalam gang kembali terjadi. Pencurian yang terekam kamera CCTV ini berlangsung hanya dalam 1 menit di depan rumah kos korban di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pencurian motor yang terekam kamera CCTV ini terjadi di halaman salah satu rumah kos di Jalan Swadaya 2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku beraksi dengan membagi tugas. Hanya dalam waktu 1 menit, satu pelaku berhasil menggasak motor milik pengemudi ojek online yang terparkir dan langsung kabur. Aksi pencurian ini terjadi pada pagi hari saat korban baru saja datang ke lokasi untuk mengantarkan pesanan. Motornya taruh luar, terus om saya itu turun lagi ambil kaos kaki sama cas handphone. Dia ke atas lagi. Terus agak beberapa menit, tiba-tiba ada sepeda motor om saya kenceng. Waktu om saya turun udah nggak ada, gemboknya rusak. Korban telah membuat laporan ke polisi dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Korban berharap dengan bukti rekaman CCTV, polisi bisa segera menangkap pelaku yang aksinya terpantau jelas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa, sesosok bayi ditemukan dalam kondisi hidup di dalam tas di tempat sampah di Cilegon, Banten. Bayi ini ditemukan setelah petugas kebersihan mendengar tangisan bayi. Warga Taman Kota Jombang, Cilegon, Banten dikejutkan dengan temuan bayi perempuan di dalam tas di tumpukan sampah. Awalnya petugas kebersihan mendengar suara tangisan bayi dekat kontainer sampah. Bayi yang baru dilahirkan ini diduga dibuang oleh orang tuanya di tempat pembuangan sampah sementara untuk menutupi aib hamil di luar nikah. Awalnya mendengar suara bayi nangis tuh. Terus saya cariin ke atas kontainer nggak ada, jadi nyatanya ada di bawah. Nah, itu. Jadi kirain saya sampah, pas saya pegang itu nangis bayinya. Pas saya buka, nyatanya bayi. Saya laporan sama RT setempat. Kondisi bayinya kayak waktu ditemukan seperti apa? Ya nungkurep di tas. Pelaku pembuangan bayi ini masih diselidiki aparat Polsek Jombang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Mirsa, seorang ibu rumah tangga dianiaya suaminya karena menolak diajak berhubungan intim di Bungo, Jambi. Pelaku emosi menduga istrinya berselingkuh dengan sejumlah pria. Dalam rekonstruksi ini, seorang wanita warga Mukomuko Batin 7, Bungo, Jambi, dianiaya dengan senjata tajam suaminya, Eka Wadiyu. Korban dianiaya di ruang tengah setelah dipaksa keluar dari kamarnya. Eka Wadiyu dalam pemeriksaan di kantor polisi mengakui menganiaya istrinya saat azan subuh berkumandang. Pria berusia 32 tahun ini mengaku jengkel karena istrinya tak mau melayani hubungan intim. Eka menduga istrinya telah memiliki pria idaman lain. Itu kan belum aku ikut video sampai ke situ, sampai ke Olivia. Terus sekali aku ke Pergo lewat polseknya aku nih, aku niat mau lihat dia karena dia lambat pulang. Lewat depan sungai ini, sungai bawahnya, ada cowok ngiringinnya 2 orang, dia berdua juga. Saat dianiaya, korban berontak dan lari ke kantor polisi yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Pada awal mulanya, mengajak hubungan intim terhadap istrinya, namun istri yang menolak dan didasari dengan adanya rasa kecemburuan sosial tanpa dasar, karena menuduh istrinya seolah-olah berselingkuh, padahal sampai saat ini belum bisa dikategorikan berselingkuh. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam.
Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang pria mengenakan atribut ojek online membobol ruko di Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku menggasak CPU, komputer, dan juga satu handphone. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. CCTV merekam pelaku pembobolan toko mengendarai motor parkir di depan sebuah ruko di Jalan Kayu Manis, Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku sempat memantau situasi sebelum merusak kunci rolling door toko. Aksi pelaku sempat dipergoki warga. Pelaku pura-pura mengecek ban motornya di bagian depan. Saat situasi dirasa aman, pelaku langsung merusak kunci gembok pintu toko dengan menggunakan sebuah alat. Hanya dalam 5 menit pelaku membawa kabur 1 unit PC komputer dan sebuah handphone dari dalam ruko. Pintu sempat dirapetin, Kak. Jadi kayak seolah-olah tuh orang dari sini atau karyawan sini atau kita yang masuk lah, bukannya pencuri gitu. Motornya diparkir di luar, cuma kehilangannya 1 CPU komputer, yang 2 HP. Akibat aksi pencurian ini korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Aksi pencurian kerap terjadi di kawasan yang sama. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemotor nekat melawan arah saat polisi melakukan razia knalpot bising di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi putar arah secara tiba-tiba membahayakan pengguna jalan lainnya. Dua pemuda berboncengan sepeda motor ini langsung memutar balik dan nyaris tertabrak kendaraan lain saat mengetahui adanya razia di Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat malam tadi. Aksi serupa juga diikuti sejumlah pengendara roda 2 lainnya yang langsung tancap gas agar tidak terjaring razia. Sejumlah pengendara lain terjaring dan langsung diberi surat tilang. Para pelanggar umumnya menggunakan knalpot bising dan tidak membawa surat kendaraan. Kemarin ini bang, di second, terus udah kayak gini. Tapi tahu nggak kalau knalpot bising kayak gini nih dilarang nih? Iya tahu. Saya salah emang. Beli yang inilah nanti ditunjukin langsung. Beli knalpot standar. Razia mengantisipasi aksi balap liar dan tindakan kriminal di malam hari. Terfokus dengan knalpot bising. Tapi kadang-kadang kendaraan juga tidak memiliki TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Itu juga tetap kita tindak. Belasan kendaraan yang terjaring dibawa ke kantor Satlantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa, penipuan berkedok investasi aplikasi e-commerce kembali terjadi. 7.000 nasabah menjadi korban dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Sejumlah nasabah korban penipuan mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan aplikasi e-commerce. Korban menyertakan bukti transaksi selama menjadi anggota. Para korban mengaku tergiur dengan bunga besar yang dijanjikan dengan pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Namun korban diminta untuk mentransfer uang sesuai dengan tingkatan yang dipilih mulai dari 600.000 hingga 50 juta rupiah. Semula para korban bisa mencairkan uang dengan lancar, namun mulai tersendat selama 2 bulan terakhir. Saat ditagih, pimpinan perusahaan aplikasi selalu terbelit-belit, sementara aplikasi e-commerce saat ini tak lagi bisa diakses. Pemirsa, artis Rizky Nazar ditangkap saat mengkonsumsi ganja di rumahnya di kawasan Condet, Jakarta Timur. Kami segera kembali. Bantuannya 8 untuk jalan muda.